Data lahan terdampak tol Kertosono Kediri di 2 desa telah diumumkan. Selanjutnya akan dihitung besaran ganti rugi yang akan didapatkan warga terdampak. Assalamualaikum semuanya. Kembali update kabar progres tol Kertosono Kediri lagi, yang semakin mendekati pembayaran ganti untung. Data lahan sudah diumumkan dan saat ini tim penilai sudah mulai menghitung besaran ganti rugi yang akan didapatkan warga. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Data lahan yang terdampak PSN Tol Kediri Kertosono di Desa Sendang dan Desa Banyakan di Kecamatan Banyakan sudah diumumkan pada Jumat 14 Oktober 2022 lalu. Beberapa hari berselang setelah pengumuman tersebut, ada satu warga Desa Sendang yang protes karena luas tanah di dalam data tak sama dengan kondisi di lapangan. Kepala Desa Sendang Ahmad Suhadi mengungkapkan, salah satu warga bernama Ruhani protes karena hasil pengukuran tidak sesuai. Dalam data pengukuran Satgas A, lahan pertanian milik Ruhani yang terdampak proyek tol seluas 694 meter persegi. Tetapi menurutnya lahan yang terdampak lebih luas lagi, sehingga perlu di cross-check ulang di lapangan. Untuk mengetahui kebenarannya, Kades Sendang mengaku sudah mendatangkan tim dari Badan Pertanahan Nasional Kediri dan disaksikan 3 pilar yang ada di desa. Dari sana diputuskan untuk di cross-check ulang. Sesuai nomor identitas bidang sementara atau NIS, Desa Sendang dibagi menjadi 10. Selain Ruhani, warga lain yang lahannya terdampak ada Supandi, Khairul Anam, Supeno, Asrori, dan yang lain. Ada pula Idris Nawawi, Ismandi, Nur Kamid, dan 2 buah saluran air. Dari NIS tersebut, lahan paling luas adalah milik Ismandi, yakni 1.667 meter persegi. Kemudian Supeno 1.203 meter persegi, sedangkan Asrori dan yang lainnya 1.167 meter persegi. Selanjutnya Khairul Anam seluas 966 meter persegi dan Ruhani 694 meter persegi. Dan Supandi mencapai 463 meter persegi. Lalu lahan Idris seluas 423 meter persegi dan Nur Kamid hanya 47 meter persegi. Sedangkan 2 saluran luasnya masing-masing adalah 60 meter persegi dan 135 meter persegi. Karena ada 1 orang yang protes, maka masih menunggu hasil pengukuran BPN kembali. Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Eko Prianggodo menyebutkan, jika dalam jangka waktu 14 hari kalender ada yang keberatan atas data yang diumumkan, pihaknya akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi. Satgas A akan turun ke lapangan setelah pihaknya menerima surat resmi dari pihak yang keberatan. Sementara itu, jika di Desa Sendang ada 1 warga yang protes, di Desa Ngablak Banyakan yang terdampak pembangunan tol sejauh ini masih berkutat pada penyelesaian waris. Sesuai mekanisme, warga yang terkait masalah waris nantinya akan dipanggil satu persatu ke balai desa, dan sekarang masih menunggu proses penyelesaian warisannya. Pengumuman yang dilakukan pada 14 Oktober 2022 itu mencangkup pengumuman data yang mencangkup luas lahan, bangunan, hingga jumlah pohon merupakan yang menjadi awal dari penilaian. Sesuai tahapan, setelah pengumuman data tersebut, warga diberi tenggang waktu selama 14 hari untuk mengajukan keberatan, terutama jika ada data yang diumumkan tidak sesuai dengan kondisi lahan milik warga tersebut.
Bagaimana jika dalam 2 minggu ke depan setelah dilakukan pengumuman dan tidak ada warga yang mengajukan keberatan, maka penilaian bisa langsung dilanjutkan. Jika ada kendala, tim appraisal bisa langsung turun ke lapangan. Tim akan menilai harga tanah, bangunan, dan barang lain yang didirikan untuk pembangunan tol. Dan penilaian tim berasal dari lembaga independen. Tim penilaian bukan dari BPN, melainkan sudah ada tim khususnya tersendiri yang menilai itu semua. Ada beberapa yang jadi pertimbangan tim appraisal dalam menentukan harga tanah. Di antaranya, nilai jual objek pajak atau NJOP tahun berjalan. Pertimbangan lain adalah lokasi atau letak tanah. Tanah yang ada di dekat akses jalan utama dan tanah yang letaknya jauh dari jalan raya akan diberi harga yang berbeda. Status tanah yang peruntukan tanah juga akan berpengaruh pada harga. Jadi jangan kaget jika nanti besaran ganti ruginya berbeda jauh, karena dipengaruhi letak jauh dekatnya tanah dan fungsinya. Misalnya, lahan yang peruntukannya tempat tinggal atau rumah akan berbeda dengan harga tanah untuk lahan pertanian. Selanjutnya, disesuaikan penggunaan tanah dengan rencana tata ruang atau perencanaan ruang wilayah juga jadi pertimbangan. Bahkan, keberadaan sarana dan prasarana di lokasi tanah yang akan dibebaskan juga mempengaruhi harga tanah. Harga tanah di daerah sekitar juga menjadi penentu. Setelah berbagai indikator itu dinilai, tim penilaian akan menghitungnya. Untuk selanjutnya, hasil penilaian akan diserahkan kepada pengadaan tanah. Dari sanalah harga tanah warga tol akan ditentukan dan diumumkan kepada pemilik tanah. Jika warga setuju dengan besaran nilainya, maka pencairan ganti rugi akan diberikan. Dan jika warga ada yang keberatan mengenai besaran ganti ruginya, maka warga tersebut harus bersabar dulu, karena pasti akan diberikan tenggang waktu lagi untuk masuk tahapan berikutnya, yaitu melalui pengadilan negeri. Karena lama dan cepatnya pembebasan lahan tergantung pada warga dan anggaran yang disediakan untuk pembebasan lahan. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.